Selamat pagi anak-anak ibu semua. Siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai, seperti biasa ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aira Dwi Putri, Aisyah, Anatasha, Asrizal Ahmad, Bunga Asifa, Angelika, Fatia Kansa, Gary Gutawa, Gilang Ramadan, Khairanita, Muhammad Alvino, Nurul Lili Sandra, Robi Syahputra, Setiawan, Siva, Siti Nurjana, Julaika Fazira. Jadi yang tidak hadir ini, ya berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Baiklah anak-anak ibu semua. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar perkenalan mengenai materi coding ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya. Pengenalan dan prinsip kerja kecerdasan artifisial. Baik anak-anak ibu semua. Kalau kita berbicara tentang kecerdasan artifisial, pastinya anak-anak ibu sudah mengetahui atau sudah banyak mempergunakan ya secara tidak langsung, namun mungkin anak-anak ibu belum kenal sebenarnya ini kategori kecerdasan artifisial atau bukan sih, kan begitu ya. Nah, contohnya aja, ada nggak di antara kalian yang menggunakan deteksi wajah saat membuka kunci layar HP? Seperti itu ya. Kemudian mungkin ada yang menggunakan Google saat pembelajaran atau sebagai tempat kamu mencari solusi dari pelajaran kamu, pekerjaan rumah kamu, begitu ya? Seperti itu. Nah, secara tidak langsung itu kamu sudah menggunakan yang namanya AI, gitu ya. Nah, tapi di sini akan kita bahas lebih jelasnya mengenai AI itu sendiri, ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua, apakah Google Translate itu pintar seperti manusia atau hanya sekedar mesin penerjemah? Oke, itu versinya ya nak ya, versi yang kalian ketahui. Ternyata Google itu adalah
hanya sekedar mesin penerjemah. Oke. Kalau HP kalian bisa mengenali wajah pemiliknya, apakah itu tanda ponsel punya kecerdasan? Iya, bisa mengenali wajah pemiliknya. Terbuka kunci. Iya kan? Oke. Kemudian yang ketiga, menurut kalian apakah mungkin suatu hari nanti robot bisa berpikir seperti kita manusia? Bisa. Ya? Gitu ya? Bisa ya? Oke, nah kita akan lihat jawaban kalian ini benar atau tidak di materi kita sekarang ini. Oke? Siap untuk dilanjutkan? Siap. Baik. Nah, coba lihat yang Ibu tampilkan ini. Kemudian silakan siswa-siswa menebak fungsinya untuk apa? Bersama-sama ya. Oke, siap? Siap. Oke, fungsinya untuk menonton ya, dan edukasi ya, pembelajaran ya. Oke, ini apa aplikasi namanya, Nak? Oke, good. Lanjut. Ini apa fungsinya? Iya, benar ya. Oke, good. Langsung. Ini apa fungsinya? Iya, komunikasi secara langsung ya. Kirim pesan. Oke, ini apa fungsinya? Untuk menonton video dan informasi ya. Lanjut. Ini iya, ini Google Map. Fungsinya apa? Iya, kita mendeteksi lokasi, tempat, posisi ya. Oke. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk pengetahuan kamu hari ini. Ya, alhamdulillah, berarti kalian semua masih dikatakan melek teknologi ya. Masih tahu ini. Nah, dan ini mungkin sudah sering kalian gunakan dalam keseharian. Baiklah, Nak. Kita lanjutkan pada materi kita hari ini, yaitu pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi kecerdasan artifisial. Ya, ini bab yang akan kita bahas. Pada bab ini kita ambil satu submateri. Submaterinya dengan topik pengenalan dan prinsip kerja kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan ya, yang pertama menjelaskan definisi AI dengan bahasa sendiri. Jadi kamu dapat menjelaskan AI itu menurut versi kamu, yang kamu pahami. Ya. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis AI dan memberikan contoh nyata. Ya, jenis-jenis AI nanti dapat kamu kelompokkan dan kamu bisa kasih contohnya langsung, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyusun garis waktu singkat evolusi AI dari tahun 1950-an sampai era generatif AI. Yang keempat, mengidentifikasi minimal 3 contoh penerapan AI di bidang berbeda serta menjelaskan manfaatnya, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, merefleksikan peluang dan tantangan AI bagi kehidupan sehari-hari. Baiklah, Nak, kita lanjut. Nah, ini pengertian AI. Diperhatikan, Nak, ya, papan tulisnya. AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin
bisa berpikir dan belajar seperti manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, analoginya AI itu seperti otak digital, ya, yang kita lihat supaya bisa membantu mengerjakan tugas. Misalnya menerjemah bahasa, gitu ya. Kemudian mengenali wajah di foto. Nah, kemudian memberi saran lagu yang cocok. Oh, ternyata kamu lo cocoknya lagu ini. Kan ada gitu ya, kalau kita sering memutar lagu, itu dia kasih saran sendiri tuh biasanya, gitu ya. Nah, tuh. Jadi AI itu seperti otak digital. Ya. Contoh AI yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu lihat. Ada Google Translate. Menerjemahkan teks atau suara secara otomatis. Udah pernah pakai? Kemudian ada rekomendasi YouTube atau Spotify. Biasanya kalau kamu mau cari lagu, ya, itu sering muncul rekomendasi dari mereka. Kalau kamu seringnya mendengarkan lagu-lagu beat, akan muncul tuh lagu-lagu beat, rekomendasi dari mereka. Kalau kamu seringnya mendengarkan lagu-lagu sholawat, akan keluar itu rekomendasi dari mereka, gitu ya. Nah, kemudian Face Unlock di HP. Udah pernah semua ya menggunakannya ya? Oke, kemudian ada peta digital atau Google Map yang menentukan rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas. Ya, kemudian deteksi plagiarisme, mengecek kemiripan tulisan. Jenis-jenis AI, ya. Nah, yang pertama ada Nero AI, ya. AI yang dirancang untuk melakukan satu tugas tertentu dengan sangat baik, tapi tidak bisa melakukan hal di luar tugas itu, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Google Translate. Ya, pintar menerjemahkan bahasa, tapi tidak bisa memasak mie instan untuk kalian, bisa nggak? Jenis yang kedua adalah General AI. AI yang punya kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia di berbagai bidang, ya. Nah, ini belum ada di dunia nyata. Kemudian yang ketiga, Super AI. AI yang kemampuannya melebihi kecerdasan manusia. Dalam semua aspek ini juga belum ada contohnya. Ya, kalau contoh imajinasinya seperti AI super cerdasnya bisa menemukan obat semua penyakit. Udah ada belum? Belum. Itu contoh imajinasinya. Sama tadi seperti General AI, contoh imajinasinya adalah robot asisten sekolah yang bisa mengerjakan matematika, lalu membantu bikin desain poster, bahkan bisa menasehati teman yang sedang sedih. Belum ada ya? Nah, itu masih contoh imajinasi, hayalannya. Gitu ya, paham? Oke, kita lanjut. Evolusi AI dari masa ke masa. Nah, ini. Di tahun 1950-an, awal konsep AI. Contoh sederhananya, program komputer bermain catur. Ada kan? Di komputer itu ada nggak permainan catur? Nah, hanya bisa mengikuti aturan yang diprogram. Ya kan? Oke, kemudian di tahun 1980-an, AI berbasis aturan. Contohnya program diagnosa penyakit yang bertanya gejala. Jadi dia bisa memberitahu penyakit apa, tapi dia harus bertanya dulu gejalanya. Apa gejalanya baru bisa didiagnosis ini penyakitnya. Gitu ya.
Kemudian AI di tahun 2000-an, AI berbasis machine learning. Contohnya Google mulai memprediksi kata yang kita ketik. Ada nggak? Ada nggak prediksi kata? Kita baru YA, dia udah prediksi yang. Ada kan? Nah, itu bentuk AI di tahun 2000-an atau AI berbasis machine learning. Ya. Kemudian di tahun 2010 sampai sekarang, ya, AI berbasis deep learning. Contohnya apa? Itu ChatGPT yang kita gunakan, yang kamu pakai. Ya. Kemudian ada mobil Tesla yang bisa mengemudi sendiri. Nah, itu dia. Ya. Jadi untuk evolusi AI ini udah paham kira-kira? Oke. Terlanjutkan ya. Nah, ini ada penerapan AI di berbagai bidang, ya. Yang pertama adalah bidang pendidikan, ya. Pembelajaran adaptif dan chatbot pembelajaran. Pembelajaran adaptif berarti AI menyesuaikan materi dan soal sesuai kemampuan dan kecepatan belajar siswa. Ya, contohnya adalah Duolingo. Menyesuaikan soal bahasa sesuai kemampuan pengguna. Ya. Kemudian ada chatbot pembelajaran. Membantu menjawab pertanyaan siswa kapan saja. Seperti asisten guru virtual. Contohnya apa itu? ChatGPT. Ya, itu berarti penerapan AI dalam bidang pendidikan. Oke, lanjut dalam bidang kesehatan. Ini dalam bidang kesehatan, diagnosa medis otomatis. AI menganalisis data medis. Ya, seperti foto ronsen, hasil laboratorium, untuk membantu dokter menemukan penyakit dengan cepat dan akurat. Contohnya AI di rumah sakit yang bisa mendeteksi kanker paru dari hasil ronsen. Kemudian kita lanjutkan lagi dalam bidang industri, ya, otomatisasi proses produksi. Robot berbasis AI mengerjakan pekerjaan di pabrik secara otomatis, cepat dan presisi. Pernah nggak kamu lihat seperti itu, nak? Ada robot yang bekerja di pabrik, mengangkat, ada kan? Menghidupkan, mematikan mesin, ada kan? Nah, robot di pabrik pembuatan mobil yang fungsinya ini untuk merakit komponen-komponen mobil itu tanpa ada hentinya. Kalau manusia kan ada lelahnya, ada capeknya ya. Kalau robot ada capeknya. Nah, seperti itu ya. Itu dalam bidang industri. Selanjutnya dalam bidang transportasi, ya, kendaraan otomotif. Ya, seperti mobil, bus, truk yang bisa berjalan sendiri. Contohnya apa? Mobil Tesla Autopilot, ya, yang bisa mengemudi otomatis di jalan tol. Kemudian ada bus otonom di Singapura yang mengangkut penumpang tanpa sopir. Mungkin kalau bus tanpa sopir udah lari ya. Kalau di luar negeri udah canggih, nak, ya. Jadi dia nggak pakai lagi supir, ya, dia dijalankan dengan AI. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah bidang pertanian. AI membantu mengatur penyiraman tanaman sesuai kebutuhan berdasarkan kelembapan tanah, cuaca, dan jenis tanaman. Contohnya adalah sistem smart irigasi yang menyalakan pompa air otomatis ketika tanah kering. Nah, itu juga merupakan contoh penggunaan AI dalam bidang pertanian. Baiklah anak-anak ibu semua, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan mengenai AI ini? Baiklah.
Kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD, tapi sebelumnya kamu semua silahkan bentuk kelompok masing-masing dengan satu kelompok 4 orang. Silakan nak, dari sekarang silakan bentuk kelompoknya. Silakan dirapikan kursinya. Oke, pas. Oke, Ibu akan cek kesiapan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? 3? 4? Oke. Kalau bersemangat seperti ini, Ibu pun jadi semangat ya kan? Jadi kita semua bersemangat untuk menuntaskan pembelajaran kita hari ini ya kan? Nah, ini nak. Ini LKPD yang akan Ibu bagikan. Masing-masing kelompok hanya dapat 1 ya. Oke. Nah, coba perhatikan, Ibu jelaskan sedikit tentang LKPD kita. Pertama, bentuk kelompok ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian yang kedua, tugas kamu adalah pilih minimal 3 bidang berbeda. Ya, bidang pendidikan, kesehatan, industri, transportasi atau pertanian. Jadi di sini kan ada 5 ya. Jadi silakan kamu pilih 3 bidang. Ya. Kemudian catat contoh AI-nya, fungsi dan manfaat. Ya. Tujuan di sini nanti adalah kamu bisa berdiskusi dengan teman kamu satu kelompok untuk mengidentifikasi contoh penerapan AI di berbagai bidang. Jadi sesama kelompoknya ini saling berdiskusi, ya. Nah, setelah selesai nanti nak, silahkan dipresentasikan ke depan. Baik, Ibu persilahkan kerjakan tugas masing-masing kelompoknya. Ya, langsung di kertasnya ya. Satu aja. Nanti selesai ini langsung difoto nak ya. Foto nanti kirim ke WhatsApp grup kelas kita. Ya. Ya, pilih ini ada 3. Yang dipilih ini yang disuruh 3, kan ada 5 nih. Ambil 3, yang mana kamu mau ambil? Nah, kesehatan, terus mana lagi? Pendidikan misalnya, terus mana lagi? Pertanian, kan ada 3 tuh. Nah, 3 bidang ini nanti buat catatan contoh AI, fungsi dan manfaatnya apa? Ya, di sini. Nomor 1 dah, ini udah pas tuh, ya. Balas nomor 2. Iya. Kan ini kan bentuk kelompok 4 atau 5 orang. Ini kan langsung buat jawab. Iya, langsung nama kelompoknya siapa di sini. Nah, kemudian kamu pilih, kan ada 5 bidang nih. Silakan pilih 3. Nah, kemudian catat contoh AI-nya apa, fungsi dan manfaatnya. Ya, boleh. Kemudian fungsinya apa? Bu, ini fungsi gunanya. Bu, namanya yang
Enggak semua satu kelompok. Setiap presentasi singkat ini nanti kamu fotokan, kirim ke WA grup kita untuk ditampilkan ke layar. Berarti maju semua dulu? Iya, Bapak maju presentase. Ya, oke. Yoi. Ada kendala? Nah, di sini buat nama kelompoknya. Berapa orang, 4 orang ini buat nama, sudah. Kemudian kan ini ada 5 contoh bidang AI kan? Ada pendidikan, kesehatan, sampai dengan pertanian. Kamu pilih 3 aja. Misal kamu mau pilih yang mana? Pendidikan, kesehatan, sama pertanian. Nah, kamu tulis nanti contoh AI-nya, fungsi dan manfaatnya. Baru nanti kemudian di persentase difotokan, nanti kirim ke grup kita untuk ditampilkan di layar. Oke? Boleh, silakan. Ya, ini tinggal cari kunci, habis itu manfaatnya. Iya, manfaatnya. Ini kenapa? Nih, digunakan dalam kendaraan otonom, meningkatkan keselamatan. Dalam bidang apa ini? Pendidikan. Oke.
Ya, silakan. Ya, foto kirim di grup kita, nanti akan dipresentasikan. Ya. Iya. Ini contoh, ini contohnya lanjutan. Ini kan ini. Iya. Habis itu iya. Lihat mana? Ambil 3 aja ya, Nak ya. Soal kemarin mana? Tinggal diterluaskan lagi. Dan kesehatan, bidang pertanian, pendidikan. Oke. Oke ya, kirim ke grup. Kelompok 3, kelompok 4 sudah selesai. Kesehatan. Kesehatan. Sama kesehatan kemarin mana? Latihannya mana yang kemarin? Saya nulis sampai keriting ya. Berarti ini kasih medis aja. Yang medis kan.
bidang medisnya cuma kan kesehatan contohnya bidang medis ya. Contohnya nanti kan ada contoh nih, misalnya apa nih, X-ray, MRC. Contohnya ini X-ray sama MRI. Ya, kenapa? Ya, udah kirim. Nanti pan maju. Iya, pan maju dulu di situ. Kawannya yang menjelaskan. Iya. Ada satu orang. Ada hasil presentasi singkat. Itu kan buat di sini kan. Ini. Saya buatnya kayak gini, Bu. Misalnya satunya kayak salam. Itu inti-intinya aja. Terus kalau misalnya udah masuk materi baru saya tulis materinya. Nanti penutupnya salam lagi ya. Ini penutup kan kayak ada ringkasan. Sudah selesai? Ini nggak usah dikumpul, nanti aja kumpulnya ini.
Yang mana? Tugasnya yang mana yang ditulis? Yang mau dikumpul yang mana? Itu. Ini. Udah tulis. Udah berapa? Yang sudah selesai, silakan difoto, kemudian kirim ke WA grup kita ya. Udah presentasenya. Ya. Dua kelompok sudah selesai, kelompok 2 dan 4. Sudah? Foto ya, kelompok 3 juga ya sudah selesai. Tinggal kita tunggu satu kelompok lagi. Oke, finish. Kelompok 1. Ini salah punya ini. Buat dari kelompok ini siapa yang akan presentase? Kamu? Bunga? Oke, finish. Mana jawabannya?
Anjir, sampai habis nih birunya. Gerak. Sampai habis nih birunya. Birunya. Iya. Udah satu. Itu berat semua. Udah satu ya? Ya udah berarti. Ya, tanya. Nih, menyesuaikan. Satu lagi ya.
Oke, sudah selesai? Dari foto? Fotokan Luna baru kirim ke grup ya. Ya? Ya, boleh. Tulis ulang foto. Selesai? Oke. Sebelum kita mulai persentasenya, kita tepuk semangat dulu ya. Udah pernah belum tepuk semangat? Perhatikan Ibu ya. Tepuk semangat. Siap. Oke. Itu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Siap. Oke. Baik. Dipersilahkan untuk yang duluan mengumpulkan ya. Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kelas, sebelahnya ada pembuatan video, dan sebelahnya ada Jawa. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan 3 bidang AI beserta fungsinya. Yang pertama, bidang pendidikan. Contoh AI, ChatGPT. Fungsi, membantu menjawab pertanyaan, membuat rangkuman materi, memberi penjelasan sederhana. 2. Bidang kesehatan. Contoh AI, IBM Watson Health. Fungsi, analisis data medis dan membantu dokter dalam diagnosa serta rekomendasi pengobatan. Oke, lanjut. Nomor 3, bidang pertanian. Contoh AI atau planting. Fungsi aplikasi AI untuk mendeteksi penyakit tanaman, hama dan kekurangan nutrisi lewat foto. Ya, ini bidang pertanian nak ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke. Sebelah kiri, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih aplaus untuk kelompok 4. Ada 3 bidang yang dipilih oleh mereka. Ya, yang pertama itu bidang pendidikan, ya, dalam bentuk AI-nya adalah ChatGPT ya. Kemudian dalam bidang kesehatan untuk mendiagnosis hasil apa nak? Hasil dari penyakit ya. Kemudian memberikan solusi pengobatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bidang AI dalam bentuk dalam bidang pertanian, ya. Oke, untuk menganalisis tentang hama ya. Hama penyakit dari tanaman ya. Oke. Lanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan.
Khaira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita. Saya bukan Mbak Kuliah. Saya Muhammad Fahri. Saya jadi kawan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 3 bidang yang kami pilih adalah kesehatan, transportasi, dan pertanian. Kesehatan untuk mendeteksi penyakit, transportasi digunakan pada mobil tanpa supir atau dalam monster. Pertanian memantau kondisi tanah dan tanaman menggunakan sensor. Baca ilmu fungsi dan manfaatnya. Untuk manfaatnya menyediakan hiburan dan informasi melalui beragam video menjadi platform edukasi. Fungsinya berbagi dan menonton video interaksi sosial, edukasi dan pembelajaran. Hiburan, monetisasi konten, pemasaran dan branding. Instagram, manfaatnya membagi konten visual untuk interaksi sosial, pemasaran bisnis, branding dan hiburan. Fungsinya berbagi konten visual, interaksi sosial, menyampaikan komunitas, eksplorasi konten, branding dan pemasaran. Sumber hiburan dan informasi dokumentasi dan portofolio. Manfaatnya sebagai alat komunikasi yang aman, cepat, dan gratis untuk mengirimkan teks, suara, foto, video, dokumen. Fungsinya, pesan, teks, dan suara panggilan suara dan video, obrolan grup, berbagi media dan dokumen, fitur status, keamanan dan privasi saluran WhatsApp. Dan Persentase. persentase dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung Ibu koreksi di sini. Perhatikan Nak, di sini kan AI dalam berbagai bidang. Ada 5 bidang ya yang disajikan tadi ya. Yang pertama diambil adalah bidang kesehatan ya. Ya, kemudian di sini dia setelah kesehatan dia ambil contohnya adalah macam-macam AI yang digunakan dalam bentuk aplikasi ya untuk pemasaran seperti itu ya. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Lanjut untuk kelompok 2, dipersilakan. Kelompok 2 kan saya. Silakan Nak dibuka persentasenya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan saya Fatia Kasa, saya Sifat Al-Zaitun, saya Indonesia, dan seterusnya. Adapun bidang-bidang yang kami pilih, bidang pendidikan, 2 bidang kesehatan, 3 bidang pertanian. Bidang pendidikan, platform pembelajaran nasional seperti ruang guru dan metode virtual. Fungsi dan manfaat. Ini dapat membantu siswa belajar dengan efektif dan guru dalam mengelola data nilai serta mensosialisasi pengalaman belajar.
membuat diagnosis yang lebih akurat dan cepat. Pertanian. Contoh AI. Penggunaan drone, drone dan sensor untuk sensor untuk pertanian. Fungsi dan manfaat untuk pengelolaan lahan, analisis kesehatan, stabilisasi lahan dan gulama beserta pengikutan efisiensi pengurangan biaya dan sumber daya. Oke. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 2 mereka mengambil bidang AI pertama dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan pertanian tadi ya. Oke, yang terakhir kelompok 1, persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini merepresentasikan bidang-bidang IE. Perkenalkan, nama saya Zulaika Farida sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aida sebagai pemateri 2. Saya Aisyah Sayunisi sebagai pemateri 3. Kami memiliki 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Memanfaatkan interaksi dengan pengguna, terutama dalam penyelesaian dan soal menyesuaikan materi belajar. AI di bidang kesehatan. Contoh X-ray atau laser. Fungsi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh, tulang dan jaringan lunak. Manfaat mendeteksi penyakit lebih cepat. AI dalam bidang transportasi. Contoh kendaraan otonom seperti mobil Tesla Autopilot. Fungsi peningkatan aksesibilitas untuk orang yang tidak dapat mengemudi. Manfaat untuk mengurangi kecelakaan. Lalu, mengapa AI bisa membantu manusia? Karena AI adalah kecerdasan manusia yang diterapkan pada sistem komputer sehingga memungkinkan AI untuk berpikir, belajar, bernalar, dan bertindak layaknya manusia. Oke. Lalu apakah kalian paham dengan apa yang kami jelaskan? Baik, jika paham, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Untuk kelompok yang terakhir ini kita kasih tepuk salut ya. Caranya tepuk salut. Salut. Oke, 1, 2, 3. Tepuk salut. Baiklah anak-anak ibu semua. Masih semangat kan? Nah, satu tugas untuk kalian di buku latihan kamu masing-masing ya, tentang satu pengalaman yang kamu dapatkan pada materi ini, satu pengalaman dan juga satu pertanyaan tentang AI pada materi ini. Selesai itu silakan dilakukan di buku latihan ya. Jadi senang.
Kesimpulan kita pada materi kali ini, bahwasannya AI itu adalah otak digital, ya, yang kecerdasannya itu tergantung dari banyaknya data yang kita input ke dalamnya, ya. Jadi kecerdasannya itu buatan manusia itu sendiri, ya. Dan AI ini juga menjadi suatu alternatif, ya, yang mengefisiensikan waktu dan mengefektifkan suatu kegiatan, aktivitas kita. Tetapi AI ini juga dapat berdampak negatif kepada kita. Ketika apa? Ketika kita tidak pandai memanfaatkan AI dengan baik. Contohnya bagaimana? Dengan kecanduan AI ini, kamu akan menjadi malas dalam berpikir, ya. Kemudian akan terjadi mungkin pelanggaran-pelanggaran etika, ya, dalam penggunaan AI ini, ya. Nah, jadi dari itu, ayo kita harus lebih cermat, lebih cerdas, ya, dalam menggunakan AI, khususnya dalam pendidikan, ya. Baiklah anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk ibu dan kalian khususnya. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.